Ini tinggal kita masukin apa, IP-nya, loginnya admin, passwordnya tadi saya belum bikin password. Nah ini langsung tampil. Bisa satu rumah kita bisa pasang beberapa kamera, tinggal kita taruh aja di posisi-posisi yang kita pingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Di video tentang SP32 Cam, kita udah ngebahas gimana caranya kita program. Judulnya kalau nggak salah alat intip pintar. Jadi kita bisa akses si SP32 Cam ini dari mobile phone ataupun dari PC ya, dengan akses HTTP, jadi dengan web browser. Nah, keterbatasannya apa? Keterbatasannya salah satunya kita nggak bisa ngakses, misalkan ini saya punya dua, kita nggak bisa ngakses dua kamera secara bersamaan. Nah, kita nggak bisa lihat, kita jajarin bareng-bareng. Bisa sih kita buka browser banyak, cuma nggak apa ya, kurang nyaman gitu. Keterbatasan kedua adalah di saat kamera ini sudah diakses dari mobile phone, dia nggak bisa diakses dari notebook atau dari device yang lain. Nah, gimana caranya agar kedua keterbatasan itu bisa kita singkirkan? Kita bikin semacam kayak CCTV server. Kamera-kamera ini akan akses ke video yang dia dapat dari kameranya, dia akan stream ke CCTV server, baru CCTV servernya yang kita akses dengan mobile phone atau dengan device yang lain. Tentu ada security levelnya dan sebagainya, kita bisa modifikasi macam-macam. Nah, cuma saya nggak mau installnya di PC gitu kan, saya pinginnya yang simpel-simpel aja, yang power consumption-nya rendah, karena toh device-nya juga kebutuhan nggak banyak lah gitu kan. Makanya ya udah saya install aja di ini namanya Orange Pi mini PC ya. Ini kayak semacam seperti Raspberry, jadi dia ada prosesornya ARM tipenya, terus ada memorinya, storage-nya dia simpannya di SD card ini. Nah, ini maksimum dia 32 GB ya, kebetulan buat saya sih 32 cukup lah, cuma ini saya punya cuma 16, ya udah apa adanya aja. Toh aksesnya, maksudnya saya saat ini nggak ada kepentingan untuk nyimpen video file di sini ya. Sebenarnya bisa, jadi kita bisa bikin kayak motion detection atau apa gitu kan. Jadi kalau ada pergerakan dia baru record, kalau nggak dia streaming aja. Oke, untuk kita membuat semacam itu kita perlu apa ya? Tentunya sih Orange Pi-nya, terus kita perlu SD card, itu dari segi hardware-nya. Operating systemnya ini pakai Linux, dia pakai Armbian. Software buat CCTV-nya kita bisa pakai Motion Eye. Oke, gimana caranya? Kita kerjain aja langsung. Pertama, kita akan install Armbian-nya ke SD card. Caranya gimana? Pertama, kita harus format si SD card-nya ini. Gimana caranya? Ini kita masukin aja ke USB. Habis itu kita pakai software yang namanya SD Association, SD card formatter. Nah, ntar ini linknya saya taruh di description. Nah, ini kita langsung aja kita pilih D, karena ini di drive D, bisa di refresh buat nampilin. Jangan quick format, pilihnya yang override format. Kalau quick format dia suka nggak lancar ya. Ini kita oke aja dan akan makan waktu. Oke, kita break dan kita lanjut. Sudah selesai, sekarang kita lanjut. Ini kita tutup dulu. Sekarang kita download Armbian-nya. Nah, ini buat Orange Pi PC, aturannya kayak gini sama. Dia ada dua image, bisa pakai vokal, bisa pakai buster. Cuma saya udah coba yang vokal ini agak problematis ya, agak sulit. Jadi kita pilih aja yang buster ini. Tinggal klik di sini otomatis download. Kebetulan saya udah download, jadi udah kita skip aja. Terus untuk nulisnya kita perlu software Balena Etcher. Nah, ntar semuanya saya taruh di description link-linknya, jadi udah tinggal di ini aja, tinggal dipakai aja, tinggal di download. Nah, caranya gimana nulisnya supaya image-nya ini bisa masuk ke flash disk? Kita tinggal pilih flash image-nya, flash from file. Kita pilih ini yang buster, Armbian 2102.
Kita open, terus select targetnya, kita pilih D tadi si flash disknya, tinggal select, terus flash. Nah ini makan waktu juga, kita lanjut ntar. Oke, sudah selesai. Nah sekarang kita apa? Kita eject aja udah si ininya, si apa, SD cardnya. Kita eject, udah, kita bisa copot. Nah sekarang kita masukin ke orange Pi nya. Ini kita masukin. Nah terus kita perlu apa aja nih sekarang? Kita perlu listriknya nih. Sorry, ini agak ganggu. Kita perlu listrik, kita perlu network. Karena nggak ada wire connection, saya pakai ini power line. Power line ini gunanya sama kayak Ethernet, dia bridge sebenarnya. Jadi saya ada hub di luar, karena nggak ada kabel ke dalam, ya udah saya pakai. Jadi Ethernetnya kita connect lewat listrik, jaringan listrik di rumah. Namanya power line. Oke, ini kita connect Ethernetnya. Terus kita perlu apa lagi? HDMI, karena kita mau lihat monitornya seperti apa. HDMI kabel. Ada. Kebetulan saya nggak punya monitor yang nganggur. Udah, colok ini aja. Ini kita colok ke sini. Nah ini alat yang kemarin saya pakai buat nampilin layar monitor apa, layar PC ke notebook. Nah ini video, kalau pengen tahu detailnya video capture ini tontonnya aja, ada videonya kok. Oke, ini udah connect semua. Apalagi yang kurang? Yang kurang adalah saya perlu keyboard. Nih kamera yang segini dulu. Nah keyboard itu saya pakai keyboardnya wireless, saya ambil aja nih. Ini tinggal colok. Dah, tinggal kita powering up. Kenapa powernya belakangan? Saya males tiba-tiba networknya nggak di-tag loh. Udah nyala baru pakai network. Nah nampilinnya kita tinggal buka di sini. Saya tinggal panggil kamera. Nah dia diperlakukan seperti webcam. Sebenarnya kita perlu ini nggak lama sih, sisanya kita pakai apa, remote aja. Oke, dia udah booting up. Nah kita cuma perlu bikin password. Oke, setelah kita bikin password, habis itu kita tadi itu password ya, terus kita pilih selnya. Saya selalu pakai base. Oke, ini udah dia minta mau bikin username, nggak usah. Oke, di cancel aja, Ctrl C. Nah di sini yang paling kita perlu ingat, IP address-nya kita hafalin, soalnya kita akan remote ke IP address itu. Nah biar aman, saya restart aja. Sebenarnya nggak perlu di restart sih. Nah restart pakai init 6 aja. Oke, sekarang buat ngakses remote-nya kita pakai apa? Kita pakai putih. Ntar saya taruh linknya di description, tinggal di download aja, di install. Nah ini Orange Pi saya udah simpan, jadi udah tinggal connect aja. Yes, kita gedein aja, akses sebagai root, login. Nah yang pertama sebelum kita install kita harus lakuin update repository. Caranya apa? Kita ketik apt get update. Nah dia akan update repository. Repository ini kayak apa ya, kayak file-file aplikasi segala macam yang berhubungan dengan versi ini, Arbian ini, itu disimpannya di repository, karena nggak semua paket kita install di sini. Jadi kalau kita perlu paket tertentu, kita downloadnya dari repo-nya itu. Repo ini kita bisa copy ke lokal kalau misalnya kita banyak, daripada download terus. Kita bikin repo server. Caranya gimana? Browsing aja, googling, itu tinggal bikin kayak HTTP server aja sih. Ini kan protokolnya HTTP nih, tinggal kita bikin kayak HTTP server, terus kita taruh di reponya, apa,
filenya sesuai strukturnya ya. Setelah repo-nya kita update, kita sekarang mau install Ambient Buster udah, format udah, tulis flash udah, habis itu create password udah, update udah. Nah sekarang install motion ini perintahnya apa aja? Ini pertama yang kita perlu install dependensi ini 2 kali kita install. Pertama kita install FFmpeg dan kawan-kawan nih, library-nya kita copy aja, kita klik kanan, paste, jalan, kita klik yes, y atau yes sama aja. Nah ini dia otomatis download paket yang tadi dependensinya, termasuk kawan-kawannya nih. Jadi di Linux ini kalau kita install sesuatu, dia perlu paket yang lain, otomatis dia selalu melihat paket ini ketergantungannya apa gitu. Jadi agak mudah sih. Kalau zaman dulu kita harus install satu-satu, nggak jalan, dia errornya apa, kita cari-cari, agak ribet. Nah Linux sekarang udah tinggal merem ngerjainnya sebenarnya, nggak kayak zaman dulu. Dependensi yang pertama udah, kita install lagi dependensi yang kedua. Ini ada video for Linux utility. Nah ini tools kayaknya buat fokusan dengan video. Nah ini Python segala macam, ada pip segala. Oke, kita jalanin aja. Yes, download lagi. Dependensi motionnya udah selesai, lanjut. Baru kita install motionnya. Ini tinggal kita download paket motionnya, sama semuanya kita taruh di description. Nah ini paketnya itu sesuai dengan arsitekturnya. Ini ada ARM-HF, ada ARM64 segala macam, ada dep ada 62 bit 64 bit, ada 32 bit, terserah. Ini saya ambil yang ini aja karena sesuai dengan arsitekturnya. Nah kalau udah kita download, kita install. Nah di Debian ini pakai apa? dpkg -i ini install paketnya apa? Kita bu, kita tap aja biar dia otomatis di fulfill, dilengkapin. Enter, dia install. Udah selesai buat si motionnya. Nah sekarang baru kita install buat motion eye-nya. Nah sebelum kita install motion eye, nah ini kita tambahin install Python Pillow. Enter, yes. Nah udah selesai, baru kita install si motion eye-nya. Caranya ini sebenarnya kalau udah pakai root nggak perlu pakai sudo lagi, langsung aja. Cuma saya males ngekat, biarin aja. Nah sekarang baru install motion eye-nya pakai pip. Buat yang ngerti Python kayaknya ini enak banget nih, bisa diutak-atik sesuka-suka. Dia kalau error ini biasanya paketnya nggak ada, nah dia baru otomatis install paket sendiri. Oke, udah kelar. Next apa? Next kita bikin konfigurasi directory. Nah di Linux itu konfigurasi itu selalu di etc. Konfigurasi itu selalu di etc, makanya kita bikin konfigurasinya motion eye di folder etc, baru kita copy dari local user share motion extra bla 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 sample ke jadi motion config. Tinggal kita klik aja ini, enter, dia otomatis copy file sampel konfigurasinya. Kalau mau diutak-atik silakan, tinggal dibuka jadi etc motion eye conf, tinggal dibuka aja. Nah sekarang kita bikin directory buat varlib library ya, tinggal kita copy, enter. Enak nih, tinggal copy paste ini. Init script, jadi kita pingin init script ini buat inisialisasi saat si Orange Pi-nya Armbian-nya booting, dia akan kayak apa ya, kalau di Windows mungkin kayak service gitu, jadi otomatis motion eye-nya jalan saat komputernya nyalain. Oke.
Ya, beres. Terakhir. Oke, ini udah. Tinggal kita buka si web interface-nya. Bukanya gimana? Tinggal kita ke sini, kita buka browser. IP-nya tadi berapa? 192.168.1.131, portnya 8765. Enter. Nah, buka. Nah, pertanyaannya, ini belum ada kamera. Ya, gimana mau ada kamera? Kameranya belum kita pasang nih. Ini kameranya masih di sini. Oke, ini kameranya kita nyalain dulu. Nah, ini tinggal kita klik add. Kita pilih kameranya network kamera. Nah, habis itu tinggal kita masukin URL-nya. Kemarin kita udah di video tentang SP32 Cam, masih ingat URL-nya 192.168.1.139/stream. Nah, di video sebelumnya saya pakai username dan password. Nah, saya capek ngetik-ngetik, akhirnya saya buang aja scriptnya, saya update jadi tanpa authentication. Nggak apa-apa karena toh lokal. Nah, kalau public kamera ya sebaiknya pakai username dan password. Nah, ini tinggal kita klik di sini, dia otomatis dia cek ke kameranya, dia lihat tipenya apa. Ini Impact Network kamera. Tinggal kita okein aja. Nah, dia akan tampil. Wah, kebetulan gambarnya. Nah, kita taruh di sini. Kameranya udah tampil. Terus kita bisa ke sini, preferensi sini. Ada apa aja di sini? Pertama, kita bisa bikin admin password. Kalau kita mau bikin passwordnya, masukin aja sini. Terus kita bikin user biasa juga bisa. Terus konfigurasinya bisa kita backup, jadi kalau kita config, kita backup, simpan, ntar kalau mau kita balikin lagi tinggal di restore gitu. Nah, kameranya bisa kita kasih nama, misalnya ini apa, SP32 Cam 1. Kamera ID-nya juga bisa, segala macam. Terus brightness-nya kita bisa bikin auto, video rotation segala macam. Frame rate-nya, nah ini kalau kita pengen frame rate-nya lebih banyak frekuensinya per detik. Nah, frame rate-nya saya bikin bagus aja, bikin paling tinggi aja 30 frame per detik. Ini buat file storage, kalau kita mau simpan, kita simpan di mana. Nah, ini status disknya ada sisa berapa. Terus upload file, media file. Nah, ini dibaca aja satu-satu ini tentang file storage. Terus kalau kita mau kasih nama, misalkan di sini kita kasih nama kameranya sama waktu. Ukurannya berapa? Misalnya kita bilang ukurannya 4. Ntar dia otomatis ambil di sini. Video streaming. Nah, video streaming ini kalau tadi camera option itu yang masuk dari kamera ke ke motion eye. Nah, video streaming ini yang keluar. Kalau kayak sekarang nih kita tampilin di sini gambar. Nah, ini berapa kualitinya, kita mau bikin seperti apa. Nah, ini frame rate-nya kita bikin 30 sama, misalnya kita geser-geser nih, misalnya kita kecilin. Nah, ini geraknya agak patah-patah. Tapi kalau kita naikin jadi 30, geraknya akan lebih smooth. Nah, stream quality ini juga kalau bandwidth-nya nggak bagus, mendingan quality-nya kita turunin. Nah, kalau bagus, nah bisa kita bikin tinggi. Nah, ini biarin aja kecil, nggak apa-apa. Streaming image resizing. Nah, ini kalau mau di resize mau berapa persen, serah. Ini kalau streaming terus di portnya berapa, kita bisa ketik misalnya
Di sini kita bikin ini tanpa authentication ya, 1131. Kalau ini kan yang 8765 ini kan yang apa, buat manajemen konsolnya ya, interface-nya. Kalau yang 8081 ini, nah ini cuma streaming aja, dia nggak ada tuh, nggak bisa kita kotak-katik. Nah oke, terus ini bisa kita pasang password. Kalau kita pasang password, ntar pas login, pas ke misalnya kita apply ini, saat kita buka URL buat streaming, dia minta password nih. Tadi kita kasih admin aja ya, passwordnya kosong. Oh nggak bisa, harus denied ya. Ini kita matiin aja nih, authentication disable. Apply, berarti harus bikin user kalau mau pakai authentication tadi. Nah, ini tinggal kita enter lagi, nah tampil lagi. Nah selanjutnya silahkan aja nih di kotak-katik nih, ada still image, terus ada movies kalau kita mau simpan gitu kan. Terus moviesnya bisa dikasih nama, sesuai ini tanggal apa, terserah nih pakai nama apa, movie pass through segala macam nih. Kodeknya juga kita bisa pilih macam-macam, quality-nya juga bisa kita pilih, record mode, trigger. Nah trigger ini misalnya kalau continuous ini dia nyimpan terus, kalau trigger misalnya ada movement gitu. Nah ini lengthnya juga kita bisa bikin, misalnya gini, di depan kita pasang kameranya itu di depan, terus kita bikin triggernya movement gitu kan, kalau ada motion detection. Terus berapa lama, misalnya kita bilang 10 detik gitu kan ya, tiap ada trigger dia nyimpan 10 detik. Preserve movies, nah ini mau disimpannya berapa lama nih, misalnya storage yang penuh, ini bisa dibikin roll, misalnya tiap hari dia otomatis override gitu kan, otomatis dihapus. Motion detection ini yang saya bilang tadi, motion detection. Terus kalau ini setting-settingnya, terus kalau apa, motion notification kita bisa kirim email ke webhook, bisa pakai command kita ngelakuin apa, perintah. Nah ini working schedule hari-harinya. Nah ini bisa dieksplor, serah aja seperti apa. Nah enaknya si motion ini bisa kita akses dari mobile juga, ada apps-nya. Nah ini namanya Motion AI nih. Ini tinggal kita masukin apa, IP-nya, loginnya admin, passwordnya tadi saya belum bikin password. Nah ini langsung tampil. Sementara itu aja. Ntar ke depannya video berikutnya saya janji saya mau bikin servo buat ini akan saya taruh di luar, akan pakai servo jadi bisa tilt and pan. Terus poweringnya saya pakai solar panel. Ini ntar saya pasang solar panel, bikin trackernya segala. Jadi bisa satu rumah kita bisa pasang beberapa kamera, tinggal kita taruh aja di posisi-posisi yang kita pingin. Nah aksesnya dari motion. Nah motion ini sebetulnya bisa juga di apa, di video ini kita bisa tambahin tombol-tombol buat kiri kanan atas bawah. Ntar bisa di kontrol di pakai SP32, jadi pakai servonya langsung gitu. Tapi itu ntar, jadi sementara itu aja dulu. Oh ya, ini ada power bank. Kenapa saya powering pakai power bank? Karena rencananya saya mau pasangnya di luar pakai solar panel, dan ini ada ammeter, jadi kita tahu berapa konsumsi si kamera SP32 cam ini. Nah kalau mau pakai SP32 cam ini pastiin powernya itu di atas 500 miliampere atau setengah ampere. Kalau bisa 1 ampere lah. Kalau saya pakai power bank mungkin agak fleksibel ya, cuma power supply-nya mesti pastiin di atas ya 1 ampere lah, itu aman gitu kan. Sama ini bukan endorsement ya, jelas ini sekolah saya ulang tahun ke 75 tahun. Selamat SMA 1 atas ulang tahun yang ke 75. Terima kasih guru-guru yang udah ngajarin saya dulu. Bu Marta, guru wali kelas yang ngajarin kimia, jadi saya ngerti molekul itu apa. Pak Fajar, guru sejarah. Pak Rahmat, guru fisika yang ngajarin saya ketimbangan tentang cicak-cicak di dinding. Oh ya, saya masih penasaran, Nobon itu namanya siapa sih?
Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Tolong di like juga di YouTube. Terima kasih.